SP1 menghardik oleh perawat Asri dan pasien Iva. Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh saya duduk di sini, Bu? Boleh. Baiklah, Ibu, perkenalkan nama saya Nasmatul Astria. Ibu bisa panggil saya Suster Astri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Padang yang akan membantu untuk merawat Ibu pada hari ini. Nah, kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa, Bu? Iva, Sus. Iya, Ibu senangnya dipanggil siapa, Bu? Iva saja, Sus. Baiklah, Iva, bagaimana perasaan Iva hari ini, Iva? Baik, Sus. Ya, baik. Kalau tidurnya semalam gimana, Iva? Tidak nyenyak, Sus. Apa yang membuat tidur Iva tidak nyenyak? Seperti ada suara-suara yang mengganggu di telinga saya, Sus. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan bercakap-cakap tentang suara-suara yang mengganggu di telinga Iva, yang tujuannya untuk mengurangi rasa halusinasi yang Iva dengar, ya, Iva? Iva maunya kita bercakap-cakap berapa lama? 20 menit, Sus. Baik, 20 menit aja, ya, Iva. Iva mau tempatnya di mana, Iva? Di sini saja, Sus. Baiklah. Nah, tadi kan Iva mengatakan ada suara-suara tuh yang mengganggu di telinga Iva. Oh iya, Sus. Nah, seperti apa suara yang Iva dengar itu? Apakah ada wujudnya, Iva? Tidak, Sus. Seperti apa suara-suara yang Iva dengar itu? Seperti ada suara orang yang marah-marah pada saya, Sus. Seperti ada suara yang marah-marah, ya, Iva. Biasanya kapan suara-suara itu muncul, Iva? Ketika saya lagi sendirian, Sus, dan juga saat mau tidur biasanya, Sus. Biasanya berapa kali muncul suara-suara itu, Iva? 2-3 kali, Sus, sehari 2-3 kali, ya. Nah, gimana sih pada saat suara-suara itu muncul, gimana perasaan Iva? Saya menjadi takut, Sus. Takut, ya, Iva. Nah, apabila saat Iva takut itu, apa yang Iva lakukan? Saya kadang hanya menyendiri ke sudut, memejamkan mata, Ya. menutup telinga. Kadang juga saya sering memukul-mukul kepala saya, Sus. Nah, Bella, sekarang saya akan ajarkan Iva bagaimana cara untuk mengurangi suara-suara tersebut, ya, Iva. Yaitu caranya ada 4 cara. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara menghardik, yang kedua dengan cara minum obat secara teratur, yang ketiga dengan bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang keempat dengan melakukan aktivitas terjadwal. Nah, sekarang yang pertama kita akan latihan cara menghardik dulu, ya, Iva. Sebelumnya, apakah Iva sudah pernah diajarkan oleh perawat lain dalam melakukan menghardik, Iva? Belum, Sus. Belum, ya, Iva. Kalau begitu saya akan ajarkan, ya, Iva. Caranya yaitu dengan cara tutup telinga kita dengan kedua telapak tangan, terus pejamkan mata sambil Iva bicara, pergi kau suara palsu, pergi kau suara palsu, sambil bicara seperti itu, ya, Iva. Bella, sekarang saya akan contohkan dulu, ya, Iva. Iva lihat saya, ya. Pergi kau suara palsu, pergi kau suara palsu. Begitu, ya, Iva. Sekarang coba Iva lakukan. Pergi kau suara palsu. Pergi kau suara palsu. Nah, coba lakukan lebih kuat lagi, ya, Iva, dari dalam hati supaya suara-suara itu nggak muncul lagi. Pergi kau suara palsu. Pergi kau suara palsu. Wah, iya, benar sekali, ya, Iva. Iva melakukannya dengan benar, ya, Iva. Nah, jika Iva mulai mendengar suara-suara tersebut nanti, Iva bisa melakukannya dengan cara menghardik, ya, Iva. Nah, kan kita sudah latihan menghardik nih tadi. Gimana nih perasaan Iva setelah kita melakukan latihannya? Jadi lebih lega, Sus, dan senang. Jadi lebih lega dan tenang, ya, Iva. Sekarang coba Iva lakukan lagi, gimana caranya? Pergi kau suara palsu. Pergi kau suara palsu. Iya, bagus sekali, ya, Iva. Nah, gimana kalau kegiatan ini kita masukkan ke dalam jadwal harian Iva? Iva maunya jam berapa aja nih, maunya berapa kali nih melakukan tindakan menghardiknya? 2 kali saja, Sus. Iya, 2 kali saja. Iva maunya jam berapa, Iva? Jam 11 sama jam 5 sore. Jam 11 sama jam 5, ya, Iva. Kita masukkan ke dalam jadwal harian Iva, ya, Iva. Jangan lupa untuk selalu apabila mendengar suara-suara itu lakukan cara menghardik, ya, Iva. Nah, bagaimana kalau besok kita
Nah, IFA cara mengisi jadwal ini yaitu dengan cara apabila IFA melakukannya sendiri tanpa diingatkan, maka IFA tulis dengan M. Apabila IFA melakukannya diingatkan oleh orang lain atau keluarga, maka IFA tulis dengan B. Dan apabila tidak dilakukan, ditulis dengan F. P. Apakah IFA sudah paham? Paham, sus. Nah, baiklah IFA, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk latihan yang kedua? IFA masih ingat nggak latihan kedua itu apa? Enggak, sus. Ayo coba sebutkan apa. Minum obat, sus. Nah, iya, minum obat ya IFA. Besok IFA maunya kita latihan jam berapa besok? Jam 11 siang aja Jam ya, sus. 11. Mau tempatnya di mana Di IFA? sini saja. Baiklah IFA, besok kita akan bertemu jam 11 lagi ya IFA. Kalau begitu saya permisi dulu ya IFA. Selamat siang IFA. Siang, sus. Permisi Asri, boleh saya duduk di sini? Boleh, sus. Selamat siang Asri. Siang, sus. Asri masih ingat dengan saya? Masih, sus. Siapa? Suster Iva. Ya betul ya Asri. Asri gimana kabarnya hari ini? Sudah lebih baik, sus. Oh lebih baik. Asri masih sering mendengar suara-suara Asri? Terkadang masih ada, sus. Oh terkadang. Ketika Asri mendengar suara-suara, apakah ada Asri melakukan latihan yang seperti kita lakukan kemarin? Ada, sus. Coba gimana cara Asri melakukannya? Pergi kau suara palsu. Pergi kau suara palsu. Wah, betul sekali ya Asri. Asri sudah melakukannya dengan baik. Nah, Asri boleh kita lihat buku harian Asri? Boleh, sus. Wah, Asri sudah melakukan mengisi buku hariannya dengan baik ya Asri, dan juga melakukan tindakannya dengan baik. Nah, Asri, sesuai dengan janji kita kemarin, kita sekarang akan melakukan latihan yang kedua. Asri ingat gak apa latihan yang kedua? Ingat, sus. Apa Asri? Latihan minum obat. Nah ya, bagus sekali ya Asri. Masih ingat ternyata Asri bahwa latihannya kita yang kedua sekarang kita akan melakukan minum obat ya Asri, supaya Asri tahu nih apa aja obatnya, apa efek sampingnya, gimana yang harus Asri lakukan sebelum minum obat. Nah, Asri mau berapa lama kita berbincangnya Asri? 15 menit saja, sus. 15 menit. Kalau 20 menit Asri mau nggak kita berbincangnya? Mau, sus. Mau. Asri mau kita berbincangnya di mana? Di sini saja, sus. Di sini saja. Asri tahu nggak apa aja obat-obat yang Asri minum? Tahu, sus. Berapa buah Asri minum obat? Ada 3, sus. Tahu nggak apa aja namanya? Lupa, sus. Boleh saya lihat obatnya Asri? Boleh, sus. Nah, Asri kan ini obat Asri ada 3 nih Asri. Ini yang warna oranye namanya CPZ ya Asri. Ini fungsinya untuk menghilangkan suara-suara yang Asri dengar. Dan ini nih Asri yang warna putih ini nah Asri THP nih Asri, yang fungsinya untuk merilekskan. Yang merah jambu ini Asri namanya haloperazone, yang berfungsi untuk menenangkan ya Asri. Nah kan ada 3 nih obat-obat yang Asri minum. Asri tahu nggak apa aja efek samping dari obat-obat yang biasa Asri minum ini? Nggak tahu, sus. Nggak tahu. Jadi ya Asri, ini CPZ ini efek sampingnya itu biasanya mengantuk ya Asri. Jadi Asri untuk mengatasinya bisa dengan melakukan kegiatan-kegiatan agar tidak merasa mengantuk lagi. Nah, dan yang ini ada THP ini biasanya kalau efek sampingnya Asri akan merasa pusing. Jadi ketika Asri merasa pusing, Asri bisa mengistirahatkan badan Asri. Dan yang ini Asri ada haloperazone ya Asri. Biasanya ini membuat bibir kering. Jadi Asri bisa banyak minum air atau minum madu ya Asri. Nah, Asri sebelum minum obat ini, sebelumnya Asri mengerti? Ngerti, sus. Nah, Asri sebelum minum obat ini Asri harus tahu dulu nih apa aja yang harus 6 benar prinsip obat. Asri tahu nggak 6 benar prinsip obat apa? Nggak tahu, sus. Nggak tahu. Jadi Asri 6 benar prinsip obat itu yang pertama ada benar orang. Jadi Asri harus memastikan bahwa obat ini benar untuk Asri. Yang kedua benar obat. Jadi Asri harus melihat nih apa aja obat-obatnya benar nggak, ini obatnya punya Asri atau enggak, sesuai atau enggak obatnya. Yang ketiga benar dosis, yaitu dosis yang berapa aja dosis yang Asri minum. Yang keempat ada benar waktu ya Asri, sesuai dengan orderan dokter ini Asri minumnya tuh 3 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam.
Dan yang kelima ada benar cara, yaitu obatnya dengan cara diminum ya Asri sesudah makan. Dan yang terakhirnya Asri ada yang keenam, kontinuitas obatnya, yaitu Asri jadi Asri nggak boleh berhenti minum obat tanpa izin dokter ya Asri. Nah kan Iva udah jelaskan semuanya nih, apakah Asri mengerti? Ngerti sus. Nah gimana nih perasaan Asri setelah kita berbincang-bincang mengenai obat? Saya senang sus menjadi lebih paham dan mengerti sus. Ya, saya menjadi lebih paham nah Asri. Asri jadi tahu gimana obat-obat Asri, gimana cara Asri minumnya. Nah, Asri bisa nggak ngulangin tadi apa aja yang kita ucap-ucap? Ya kan kita bicarakan mengenai obat Asri. Bisa sus. Nah, coba Asri ulangi. Yang Ini apa Asri? yang ini CTZ sus, yang gunanya untuk menghilangkan suara-suara sus. Yang ini THP untuk meringankan sus. Yang ini haloperidol untuk menenangkan sus. Nah, betul sekali ya Asri. Asri udah tahu nih minum obatnya. Nah, sekarang kita akan memasukkan ke dalam jadwal harian Asri ya Asri. Sesuai dengan orderannya, Asri akan kita masukkan jadwal hariannya, yaitu pada Asri jadwal minum obat 3 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Asri. Asri masih ingat nggak gimana aja cara mengisi buku harian Asri? Masih sus. Gimana caranya Asri? Kalau dilakukan tanpa diingatkan, maka kita tulis dengan M. Apabila diingatkan, kita tulis dengan D. Dan apabila tidak dilakukan, ditulis dengan T sus. Nah, betul sekali ya Asri. Jadi Asri tulis M jika melakukannya sendiri, Asri tulis B jika diingatkan, dan T jika Asri tidak melakukannya. Nah Asri, kan kita udah selesai nih bincang-bincangnya. Besok Iva akan datang lagi ya Asri. Tuh, kita akan latihan dengan cara yang ketiga. Asri ingat gak apa yang cara yang ketiga? Ingat sus. Apa Asri? Bercakap-cakap dengan orang lain sus. Nah, bagus ya Asri. Jadi besok kita akan latihan bercakap-cakap dengan orang lain. Asri mau jam berapa kita latihannya besok? Jam 10 aja sus. Jam 10. Tempatnya mau di mana Asri? Di sini aja Nah, lagi di sini sus. saja baiklah Asri. Kalau begitu sampai bertemu besok ya jam 10 ya Asri. Kalau begitu saya permisi. Selamat siang. Siang sus. Selamat pagi Iva. Pagi sus. Boleh saya duduk di sini? Boleh sus. Apakah Iva masih ingat dengan saya? Masih sus, Suster Asri. Iya, benar dengan Suster Asri ya Iva. Bagaimana perasaan Iva hari ini? Baik sus. Baik. Apakah Iva masih mendengar suara-suara yang mengganggu di telinga Iva? Sudah mulai berkurang. Sudah berkurang ya Iva. Apakah Iva ada melakukan minum obat secara teratur? Ada sus. Boleh saya lihat buku jadwalnya Iva? Boleh sus. Wah, iya Iva sudah minum obatnya secara teratur. Di sini sudah ditulis mandiri semua ya Iva. Nah, sesuai dengan janji kita yang kemarin, kita akan latihan yang ketiga, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Yang tujuannya untuk dengan Iva bercakap-cakap dengan orang lain bisa mengalihkan perhatian Iva. Nah, Iva maunya kita bercakap-cakap berapa lama? 20 menit saja sus. 20 menit saja. Iva maunya tempatnya di mana Iva? Di sini saja sus. Iya, di sini. Nah, nanti jika Iva mulai mendengar suara-suara tersebut, Iva bisa mencari teman untuk diajak ngobrol ya Iva. Nah, caranya yaitu dengan cara Iva memperkenalkan diri Iva terlebih dahulu, terus Iva bisa menanyakan kegiatan-kegiatan misalnya pendidikan, keluarga, cita-cita. Iva bisa menanyakan itu kepada orang tersebut. Dan juga jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih karena orang tersebut telah membantu Iva. Nah, saya akan contohkan dulu ya Iva. Permisi Bu, perkenalkan saya Iva. Saya mulai mendengar suara-suara itu. Maukah Ibu berbicara dengan saya? Nah, iya, hobi Ibu apa Bu? Ibu tinggal di mana? Nah, Iva bisa berbicara pertanyaannya tentang hal itu ya Iva. Sekarang Iva anggap saja saya orang lain yang akan Iva ajak bicara. Sekarang coba Iva praktekkan. Permisi Bu, perkenalkan saya Iva. Ibu, saya mulai mendengar suara-suara. Maukah Ibu berbicara dengan saya? Mau? Ibu hobinya apa Ibu? Membaca. Tinggal di mana Ibu? Di Payakumbuh. Ibu sudah menikah Ibu? Belum. Ya sudah, terima kasih ya Ibu.
Iya, sama-sama. Iya, benar ya Iva. Iva sudah melakukannya dengan bagus. Nah, bagaimana nih Iva setelah bercakap dengan orang lain? Bagaimana perasaan Iva? Menjadi lebih tenang, Sus. Ya, menjadi lebih tenang ya Iva. Sekarang coba Iva sebutkan lagi gimana cara melakukan bercakap dengan orang lain. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Iva. Saya mulai mendengar suara-suara. Maukah Ibu berbicara dengan saya? Ibu hobinya apa? Tinggalnya di mana Ibu? Ibu sudah berkeluarga atau belum? Terima kasih Bu sudah mau bicara dengan saya. Wah, iya benar sekali ya Iva. Nah, apabila Iva mau berapa kali bercakap dengan orang lain? 2 kali saja, Sus. 2 kali. Jam berapa Iva? Jam 10 dan jam 3 siang saja, Sus. Jam 10 sama jam 3 ya Iva. Bagaimana kalau kita tambahkan ke dalam jadwal harian Iva? Boleh, Sus. Nah, Iva masih ingat nggak gimana cara mengisi jadwal hariannya? Masih, Sus. Ayo coba sebutkan gimana cara. Kalau kita beri M, kalau kita melakukannya secara mandiri, B jika dibantu, dan T tidak melakukan. Nah, ya caranya yaitu apabila kita diingatkan ditulis dengan B, apabila dilakukan mandiri ditulis dengan M, dan apabila Iva tidak melakukannya ditulis dengan P ya Iva. Nah, besok bagaimana kalau kita lanjutkan latihan yang keempat? Iva masih ingat nggak latihan yang keempat itu apa? Aktivitas, Sus. Iya, dengan aktivitas terjadwal ya Iva. Iva maunya besok kita latihan jam berapa? Jam 1 saja ya, Sus. Jam 1. Iva maunya tempatnya kita latihan di mana? Di sini saja, Sus. Ya, di sini saja ya Iva. Kalau begitu saya permisi dulu ya Iva. Jangan lupa untuk selalu lakukan latihannya apabila Iva mendengar suara-suara tersebut ya Iva. Saya permisi ya Iva. Ya, Sus. Selamat siang Iva. Siang, Sus. Permisi Asri. Permisi, Sus. Boleh saya duduk di sini? Boleh, Sus. Selamat siang Asri. Gimana kabar Asri hari ini? Sudah lebih baik, Sus. Sudah lebih baik. Asri masih sering mendengar suara-suara Asri? Sudah jarang, Sus. Oh, sudah jarang ya Asri mendengar suara-suara. Nah, ketika Asri mendengar suara-suara, ada Asri lakukan 3 latihan yang telah kita lakukan kemarin. Ada, Sus. Apa aja biasanya Asri lakukan? Dengan cara menghardik, Sus, dan juga meminum obat secara teratur, dan kadang melakukan bercakap-cakap dengan orang lain, Sus. Nah, bagus sekali ya Asri sudah melakukan 3 tindakan tersebut. Boleh saya lihat buku harian Asri? Boleh, Sus. Ini, Sus. Wah, bagus ya sekali ya Asri. Asri sudah melakukan semua tindakannya secara mandiri ya Asri. Nah, sekarang Asri, kita akan melakukan latihan yang keempat. Asri masih ingat apa latihan yang keempat? Enggak, Sus. Oh, Asri lupa ya latihan yang keempat. Jadi kalau latihan yang keempat ini kita akan melakukan latihan aktivitas sehari-hari ya Asri. Nah, Asri mau berapa lama kita berbincang-bincangnya Asri? 15 menit aja, Sus. 20 menit Asri mau tidak? Mau, Sus. Nah, ya 20 menit saja ya Asri kita bincang-bincangnya. Tempatnya mau di mana Asri? Di sini aja, Sus. Nah, di sini saja. Asri kalau pagi-pagi nih Asri biasanya melakukan apa aja nih Asri? Bangun tidur, Sus. Terus sholat subuh, makan pagi, sama menyapu, Sus. Oh, menyapu. Ada lagi Asri? Nggak ada, Sus. Asri sarapan pagi? Ya, Sus. Ah, ya sarapan pagi. Kalau siangnya apa yang Asri lakukan? Biasanya ada tidur siang, Sus. Terus makan siang, dan kadang kalau ada ruangan yang kotor disapu lagi, Sus. Oh ya, menyapu ya juga ya Asri. Kalau sorenya apa yang biasa Asri lakukan? Duduk-duduk santai aja, Sus, sambil nonton kadang, Sus. Ada lagi? Nggak ada, Sus. Kalau malam Asri? Tidur aja, Sus. Tidur aja Asri kalau malam. Nah, Asri kan banyak nih yang biasa Asri lakukan sehari-hari. Jadi Asri ketika Asri mendengar suara, Asri juga bisa mengalihkannya dengan salah satunya tadi, yaitu Asri melakukan aktivitas. Jadi ketika Asri sibuk, maka Asri tidak akan mendengar suara-suara itu lagi. Nah, dari banyaknya yang Asri bisa tadi, sekarang kita akan melakukan salah satunya ya Asri. Asri mau kan? Mau, Sus. Asri mau melakukan apa nih?
menyapu aja sus. Kalau menyapu aja. Asri, sebelum kita menyapu nih Sri, Asri tahu nggak alat-alat untuk menyapu apa aja? Tahu sus, Apa? ada sapu, tong sampah sama sekop sampahnya sus. Caranya gimana Asri? Kita sapu dulu dari sudut-sudut ruangannya, terus kita arahkan ke arah pintu dan masukkan sampahnya ke tong sampah dengan sekop sus. Nah ya betul ya Asri. Jadi Asri bisa melakukannya dengan membersihkan daerah-daerah yang kotor itu dari sudutnya. Asri bersihkan semua debunya, Asri kumpulkan, masukkan ke dalam tong sampah melalui sekop. Nah, Asri mau melakukan mencobakannya sekarang. Mau sus. Mari kita cobakannya Asri itu. Nah, karena Asri udah melakukan kegiatan ya Asri, gimana perasaan Asri setelah melakukan kegiatan? Jadi senang sus. Masih ada mendengar suara-suara Asri? Sudah enggak sus, fokus saya menjadi teralihkan sus karena fokus menyapu sus. Iya betul sekali ya Asri. Jadi dengan Asri menyapu ini fokus Asri bisa teralihkan. Jadi Asri bisa tidak mendengar suara-suara lagi. Nah, bisa Asri ulang apa aja yang Asri lakukan tadi, ulangi? Alat-alatnya sus, yaitu ada sapu, tong sampah sama sekopnya sus. Caranya dengan kita sapu dari sudut-sudut ruangan, terus diarahkan ke pintu dan sampahnya dimasukkan ke tong sampah dengan sekop sus. Nah betul ya Asri. Nah Asri, kegiatan ini kita masukkan ke dalam RTL ya Asri. Jadi jika Asri mulai mendengarkan suara-suara, Asri bisa melakukan latihan salah satunya menyapu. Jadi Asri, jika Asri melakukan latihannya, Asri bisa langsung tuliskan dalam buku jadwal harian Asri ya Asri. Nah, Asri kan masih ingat nih cara jadwalnya, yaitu dengan cara kalau Asri mandirinya M kan Asri, yang untuk B-nya kita isi jika Asri dibantu atau diingatkan. Yang untuk B-nya jika Asri tidak melakukannya. Asri mengerti kan Asri? Mengerti sus. Nah Asri, kan kita udah belajar 4 kegiatan ya Asri. Semoga dengan Asri belajar 4 kegiatan ini, Asri tidak mendengar lagi suara-suara tersebut. Nah Asri, kan kita udah selesai nih belajarnya. Besok Asri akan datang lagi ya Asri untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Asri mau jam berapa kita besok? Jam 10 aja sus. Oh jam 10 ya Asri. Tempatnya di mana Asri? Di sini. Di sini aja ya Asri. Kalau begitu Iva permisi ya Asri. Selamat siang. Siang sus.